Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Pokok bahasannya akan terdiri dari pasar bersaing sempurna sebagai patokan, sebagai benchmark, kegagalan pasar terdiri dari barang publik, eksternalitas, monopoli alamiah, dan informasi yang tidak simetris. Kemudian peran pemerintah dalam perekonomian, terutama untuk mengatasi kegagalan pasar. Peran tradisional pemerintah untuk menegakkan hukum dan undang-undang, serta menjaga pertahanan nasional terus berkembang seiring dengan waktu. Para manajer perlu mengetahui dengan baik hukum dan regulasi bisnis untuk mengetahui kapan harus mencari bantuan hukum dalam menjalankan bisnis mereka. Menurut teori, regulasi sebagai bentuk intervensi pemerintah muncul karena tekanan pengusaha, konsumen, dan kelompok lingkungan. Regulasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem ekonomi bergerak dengan cara yang konsisten demi kepentingan publik dan kegagalan pasar. Pasar persaingan sempurna ini dijadikan sebagai benchmark, sebagai patokan di dalam rumusan kebijakan publik atau di dalam analisis kegagalan pasar. Karakteristik dari pasar persaing sempurna itu adalah produk yang identik, homogen, pembeli dalam keadaan indifferent, tidak peduli siapa yang memproduksi, ukuran perusahaan relatif kecil terhadap pasar, sehingga perusahaan tidak dapat mempengaruhi pasar. Kurva permintaan bersifat horizontal. Tidak ada hambatan masuk ataupun keluar pasar bagi perusahaan dalam industri. Perusahaan baru bebas masuk pasar, perusahaan lama bebas keluar pasar tanpa konsekuensi biaya. Setiap perusahaan mempunyai informasi yang lengkap tentang produk dan pasar. Pasar persaingan sempurna. Lihat, ini adalah supply demand yang akan kemudian menentukan bagaimana kurva permintaan perusahaan pada pasar persaing sempurna, di mana kurva permintaannya itu merupakan horizontal, kurva permintaan perusahaan, kurva permintaan menurut pandangan perusahaan. Dia tidak bisa menentukan harga, maka dia ikut harga yang berlaku di pasar. Keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan yang beroperasi pada pasar bersaing sempurna itu bisa untung ketika harga lebih tinggi dari biaya total rata-rata, average total cost. Jika harga lebih tinggi dari average total cost. Bisa impas jika harga sama dengan average total cost, dan bisa rugi jika harga lebih kecil dari average total cost. Jadi bisa untung, bisa pas, bisa rugi. Dalam jangka panjang, perusahaan yang beroperasi pada pasar bersaing sempurna hanya akan memperoleh keuntungan normal atau zero profit, di mana harga sama dengan marginal cost, sama dengan average long run average cost, sama dengan long run marginal cost. Jadi itu titik persinggungan, titik perpotongan antara SMC, LMC, SATC, LAC, pada titik itu. Sehingga harga sama dengan marginal revenue, sama dengan long run marginal cost, sama dengan long run average cost. Sehingga perusahaan hanya akan menerima keuntungan normal dalam jangka panjang. Zero profit. Efisiensi pasar bersaing sempurna. Tujuan konsumen memperoleh kepuasan dari mengkonsumsi barang dan jasa. Makin banyak konsumsi, makin tinggi kepuasan konsumen. Tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan dengan memproduksi barang dan jasa yang laku dijual. Jika masing-masing pelaku ekonomi fokus pada tujuannya, efisiensi akan tercapai. Karena itu, menurut Pareto,
Efisien itu adalah suatu kondisi di mana tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa menurunkan kesejahteraan pihak yang lain. Itu efisiensi menurut Pareto dalam kondisi pasar bersaing sempurna. Kegagalan pasar. Model persaingan menghasilkan alokasi barang dan jasa yang efisien dalam pengertian Pareto efisien, yaitu perilaku konsumen dan perilaku perusahaan melalui invisible hand dalam mendistribusikan barang dan jasa sedemikian rupa sehingga seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Efisiensi Pareto muncul secara volunteer tanpa membutuhkan kebijakan publik. Faktanya, realitas ekonomi tidak berkorelasi secara sempurna dengan asumsi-asumsi model persaingan, sehingga menghasilkan kegagalan pasar atau market failure. Secara tradisional, ada 4 hal yang membuat pasar gagal dalam mengalokasikan barang dan jasa secara efisien, yaitu barang publik, terjadinya eksternalitas, monopoli alamiah, dan informasi yang tidak simetris. Market failure, public goods, externalities, abuse of market power, dan asymmetric information. Barang publik. Pertanyaan dasar, kenapa pasar tidak dapat mengalokasikan barang publik secara efisien? Barang publik itu mempunyai 2 sifat, yaitu non-rivalrous in consumption, di mana konsumsi seseorang tidak mengurangi konsumsi orang lain, atau non-excludable in use. Secara fisik atau secara legal, seseorang tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Ini terkait dengan hak kepemilikan atau property right. Dalam praktek ada sifat ketiga dari barang publik, yaitu non-congestible, tidak penuh sesak, tidak padat, tidak macet, yaitu bila biaya marginal sosial atau marginal social cost dari konsumsi bernilai 0. Misal, jalan raya yang tidak macet, setiap orang bebas lewat karena tidak mengganggu pengguna yang lain. Contoh lain, penangkapan ikan di hulu tidak mengurangi populasi ikan di hilir, sehingga tidak mengganggu nelayan yang ada di hilir. Non-excludable, non-rivalry itu 2 sifat barang publik, ditambah dengan tadi itu adalah non-congestible. Dan di sini ada mungkin terjadi free rider problem, di mana individualis mempunyai insentif untuk menggunakan barang tersebut tanpa memberikan kontribusi. Contohnya misalnya di lingkungan RT nih, semua warga RT itu wajib siskamling, dan ada free rider, dia nggak ikut siskamling, tapi kan menikmati juga kondisi keamanan lingkungan yang diciptakan karena adanya kondisi siskamling. Nah, atas dasar barang publik dan barang private, maka ada klasifikasi barang yang berdasarkan sifatnya tadi. Barang publik itu kan non-rivalrous dan non-excludable, sedangkan barang private itu rivalrous dan excludable. Rivalrous, excludable itu barang pribadi, pasar itu efisien. Jadi barang pribadi itu ya seseorang bisa mencegah orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Sekali dikonsumsi, tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain, dan pemilik mempunyai hak untuk mencegah orang lain mengkonsumsinya. Sedangkan 3 kondisi yang lain itu memenuhi sifat barang publik. Barang publik murni itu no private supply because exclusion is not possible. Jadi nggak akan ada orang yang memproduksi. Karena ngapain saya memproduksi, karena saya tidak bisa mencegah orang lain untuk menggunakan produksi tersebut. Ketidakefisienan bersumber dari kurangnya supply, nggak ada yang membangun supply. Yang non-rivalrous excludable itu
marketable public goods yang dapat dikenakan harga jika harga positif tidak efisien, jika harga nol tidak ada yang memproduksi. Misalnya jalan tol itu marketable public good, sedangkan yang non-excludable rivalrous itu pada kondisi yang congested atau kondisi yang uncongested, bisa aja barang bebas ikan di perairan umum, pasti supply-nya lebih besar dari demand-nya pada harga nol. Sumber daya milik umum, pasar tidak efisien karena konsumsi berlebihan dan underinvestment. Jadi ini 4 klasifikasi barang berdasarkan 2 sifat tadi, sifat barang rivalrous dan excludable. Contoh lain ini adalah yang rival, no rival, excludable, no excludable, private good, es krim itu private good. Yang non-rival dan excludable itu fire protection, keep TV cable. Kemudian yang rival non-excludable itu common resources, fish in the ocean, ikan di laut. Kemudian yang non-rival, non-excludable, barang publik murni, public goods, natural defense, national defense, pertahanan nasional, knowledge, pengetahuan, uncongested, non-toll roads, itu yang private, yang public good murni. Nah, efisiensi karena barang publik itu terjadi dead weight loss, ya, baik karena kelebihan produksi atau karena misalnya ini di penyediaan barang publik itu ada dead weight loss karena yang diproduksi itu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, sehingga pemerintah wajib menyediakannya. Sedangkan pada common property resources itu yang mengkonsumsi lebih banyak dari yang tersedia. Itu terjadi juga dead weight loss. Kegagalan pasar karena adanya eksternalitas. Kegagalan pasar karena adanya eksternalitas itu karena eksternalitas itu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif bagi para pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen yang tidak melalui mekanisme pasar. Contohnya, dari konsumen ke produsen, yang negatif itu disturbing of domestic farm animal by game hunters. Yang positif itu unsolicited letter from consumer providing information of product quality. Dari konsumen terhadap konsumen itu yang positif itu imunisasi terhadap penyakit menular, itu melindungi pencegahan bagi orang lain. Jadi imunisasi itu vaksinasi, imunisasi itu sebenarnya positif eksternalitas. Yang negatif eksternalitas konsumen ke konsumen itu asap rokok seseorang mengurangi selera makan bagi orang lain. Produsen terhadap konsumen, hutan pribadi menyediakan keindahan yang dinikmati oleh pencinta alam itu yang positif. Polusi udara dari pabrik yang menyebabkan penyakit penduduk sekitar itu yang negatif. Produsen ke produsen itu air hangat dari pembangkit listrik tenaga nuklir digunakan oleh nelayan di hilir. Yang negatif, polusi kimia beracun dari pabrik merugikan nelayan di hilir karena populasi ikan jadi berkurang. Jadi inefisiensi karena eksternalitas itu adalah biasanya overproduction dengan negatif eksternalitas. Misalnya ada surplus sosial yang hilang karena produksinya itu lebih banyak dari yang sesungguhnya dibutuhkan, sehingga menimbulkan eksternalitas. Kemudian juga bisa jadi juga underproduction dengan positif eksternalitas. Positif eksternalitas cenderung itu underproduksi, sehingga tetap aja ada
surplus sosial yang hilang, the Dwight loss. Gambar lain menjelaskan tentang eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Pada eksternalitas negatif itu marginal social cost lebih tinggi dari marginal private cost. Dan pada eksternalitas positif, marginal social benefit lebih tinggi dari marginal private benefit. Kedua-duanya menghasilkan social surplus yang hilang dan tak tergantikan, the Dwight loss. Yang ketiga, monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi ketika biaya tetap relatif tinggi dibanding dengan biaya variabelnya, sehingga biaya rata-rata terus turun dengan meningkatnya output. Dua kata kunci, menurunnya biaya rata-rata dan kisaran permintaan output. Yang kedua, membedakan monopoli alamiah dengan skala ekonomi. Jika keduanya terjadi, perusahaan dapat memproduksi barang dengan biaya yang rendah. Jika dibarengi dengan elastisitas harga permintaan yang rendah, monopoli alamiah mempunyai implikasi yang penting bagi kebijakan publik. Monopoli menyebabkan tidak efisienan pasar. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Perhatikan diagram ini, surplus sosial yang hilang karena monopoli alamiah. Kalau P0 itu harga efisien, PAC itu harga biaya rata-rata, dan PM adalah harga monopoli, maka ada social surplus yang hilang karena monopoli itu besarnya ABC. Kemudian ada social surplus yang hilang karena biaya rata-rata, itu besarnya segitiga AEF yang warnanya agak gelap merah tua. Kemudian di monopoli alamiah itu juga terjadi X inefisiensi karena adanya monopoli alamiah. Itu social surplus yang hilang karena monopoli ABC. Kemudian ada surplus sosial yang hilang karena X inefisiensi. Itu besarnya ABC ditambah ABTL. Jadi lebih luas lagi. Yang keempat, informasi yang tidak simetris. Ada dua hal yang menyebabkan informasi menjadi sumber kegagalan pasar. Pertama, informasi mempunyai sifat barang publik. Konsumsi informasi bersifat non-rivalrous, tetapi tidak jelas apakah excludable atau non-excludable. Kedua, mungkin ada situasi di mana informasi tentang karakteristik barang bervariasi antar orang. Penjual dan pembeli dalam satu transaksi mempunyai informasi yang berbeda tentang barang yang diperjualbelikan. Bedakan dua jenis informasi. Informasi sebagai barang, kasus barang publik, dan informasi tentang atribut barang, kasus informasi yang tidak simetris. Ini kehilangan surplus konsumen dari tidak terinformasinya permintaan. Kalau PO itu harga kurang info, PI itu harga dengan info, QO adalah jumlah transaksi karena kurang info, dan QE adalah jumlah dengan info. Di situ kita lihat ada social surplus yang hilang karena kurang info, besarnya ABC, itu segitiga ABC. Karena ketidaksimetrisan informasi, barang dapat diklasifikasikan menjadi search good. Jika konsumen dapat menentukan karakteristiknya secara pasti sebelum membeli. Experience goods, jika konsumen dapat menentukan karakteristiknya hanya setelah membeli. Post-experience goods, jika konsumen dapat menentukan karakteristiknya selama konsumsi. Banyak faktor ketidaksimetrisan informasi yang menjadi penyebab kegagalan pasar dalam mengalokasikan sumber daya
secara efisien. Kegagalan pasar dan implikasinya. 4 kegagalan pasar mencerminkan adanya pelanggaran terhadap model persaingan sehingga membuatnya tidak efisien. Konsep surplus sosial atau social surplus telah menunjukkan dengan sangat jelas. Pada tabel berikut ini kita lihat bagaimana implikasi dari inefisiensi karena kegagalan pasar. Karena barang publik yang non-rivalrous excludable itu undersupply, produksinya kurang. Yang non-rivalrous non-excludable itu juga masih undersupply. Tetapi yang rivalrous non-excludable itu bisa overkonsumsi atau underinvestment. Dari eksternalitas, untuk yang positif itu undersupply, underconsumption. Eksternalitas yang negatif, oversupply, overconsumption. Monopoli alamiah itu bisa juga berimplikasi terhadap undersupply dan efisiensi, sedangkan ketidaksimetrisan itu adalah overconsumption dan underconsumption. Peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar itu ada 4. Yang pertama, membebaskan, memfasilitasi, dan menstimulasi pasar. Yang kedua, menggunakan subsidi dan pajak untuk merubah insentif. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan perundangan. Dan yang keempat, menyediakan barang melalui mekanisme bukan pasar. Membebaskan, memfasilitasi, dan menstimulasi pasar. Membebaskan pasar, melakukan deregulasi untuk meningkatkan efisiensi. Melegalkan, membebaskan pasar dengan menghapus sanksi pelanggaran. Privatisasi, melonggarkan atau bahkan menghapuskan keterbatasan perusahaan swasta bersaing dengan perusahaan pemerintah. Memfasilitasi pasar artinya memfasilitasi penciptaan pasar fungsional dengan menetapkan property right pada barang-barang atau memproduksi barang-barang yang laku dijual. Mengalokasikan barang-barang yang saat ini ada, memproduksi barang yang laku dijual. Bentuk yang paling umum adalah tradable permits, biasanya terkait dengan emisi lingkungan. Stimulasi pasar. Persaingan pasar dapat dilakukan dengan menyediakan barang melalui lelang. Misal, pemerintah menyediakan pasar lelang untuk penjualan hasil tangkap ikan. Lelang dipercaya akan menstimulasi pasar secara tepat dan menyediakan barang dengan karakteristik yang monopoli alamiah. Lelang telah secara intensif dalam alokasi hak untuk sumber daya alam yang dimiliki publik. Keterbatasannya ini ada kolusi antara para peserta lelang. Kemudian menggunakan kebijakan subsidi dan pajak. Subsidi dan pajak adalah bentuk intervensi yang kompatibel dengan perilaku pasar. Misalnya pajak sisi supply atau supply side taxes, itu pajak output dan tarif. Subsidi sisi supply side subsidies, matching grant, pajak pengeluaran, business deduction and credit expenditure. Subsidi sisi pemerintah, demand side subsidies, subsidi in kind, voucher, pajak pengeluaran atau personal deduction credit. Pajak subsidi permintaan, demand side taxes, misalnya pajak komoditi atau user fee. Menetapkan aturan dan perundangan. Pemerintah menetapkan aturan untuk memaksa, bukan sekedar menghimbau, apalagi tanpa insentif, perilaku tertentu. Ada 2 kategori utama, yaitu framework rules, baik aturan sipil maupun peraturan kriminal, khususnya liability rules. Regulasi harga maksimum minimum, regulasi jumlah kuota, penyediaan informasi langsung, penyediaan informasi tidak langsung. Ada keterbatasan seperti kegagalan supply, birokrasi and efisiensi dan alokatif efisiensi, black market dan sebagainya.
Kemudian yang terakhir sebenarnya bagaimana pemerintah memproduksi langsung dan menyediakan barang melalui mekanisme bukan pasar, mekanisme distribusi dengan implikasi terhadap antrian yang panjang. Karena gratis atau harga lebih murah dari harga pasar, kan pasti supply-nya terbatas, supply lebih kecil daripada permintaan, sehingga ujungnya antrian. Kira demikian tentang bahasan kita tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.